Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI kelas A dan B, ya, semester 6. Hari ini kita hadir di kelas mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan sampai kemarin itu saya baru bisa aktif kembali di kelas Google Classroom. Setelah kemarin tanggal 25 Februari yang lalu, saya mengalami kendala di laptop. Ada persoalan di laptop, hang. Akhirnya saya terpaksa memperbaiki laptop saya. Dan baru selesai kemarin. Atas nama ini saya minta maaf atas kesalahan teknis ini, ada gangguan teknis. Dan berharap semoga perkuliahan kita berlangsung dengan lancar. Tanpa ada halangan apapun setelah ini. Dan nanti untuk mengejar ketertinggalan, karena tanggal 25 itu saya tidak mengirimkan video, tanggal 4 juga saya tidak mengirimkan video, jadi saya punya hutang untuk membuat video pertemuan 2 dan pertemuan 3. Pertemuan 2 itu materi tentang latihan karya tulis ilmiah. Dan yang kedua itu pertemuan ketiga itu materi tentang perencanaan, kemudian tahapan langkah-langkah penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan. Itu akan saya buatkan video. Untuk hari ini saya buat dulu video pertemuan kedua. Sedangkan untuk pertemuan ketiga akan saya buatkan besok dan akan tayang secepatnya dari besok. Ya, kemudian besok juga. Oke, baik. Kita langsung mulai saja. Untuk materi hari ini kita akan membahas materi pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya. Oke, saya share ya modulnya. Modulnya sama yang sudah saya upload kemarin di GCR. Kita akan bahas yaitu modul tentang pedoman penulisan skripsi, yang ini merupakan hasil revisi resmi fakultas tahun 2023. Terakhir fakultas membuat pedoman itu pada tahun 2020. Saat itu saya masih jadi tajur dan ada tanda tangan saya di buku pedoman tahun 2020. Setelah itu masih berlaku sampai 2023, di mana tahun 2023 ada revisinya. Dan ini yang sudah direvisi. Ini hasilnya. Oke, kita mulai, kita bahas pengertian dari karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Yang jelas karya tulis ilmiah itu adalah salah satu karya yang ditulis oleh akademisi untuk kepentingan akademik. Jadi seorang akademisi itu bisa berarti mahasiswa ataupun dosen. Kalau dosen nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Untuk mata kuliah bimbingan penulisan skripsi, akademisi yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Orang yang berkecimpung di dunia akademik, akademisi. Nah,
Karya tulis ilmiah bagi mahasiswa itu adalah karya tulis yang dihasilkan melalui prosedur dan metode ilmiah. Jadi ada prosedurnya, ada metodenya. Tidak sembarangan seseorang itu atau seorang mahasiswa itu menuliskan skripsi atau menuliskan karya tulis ilmiah. Ada pedomannya. Dan suatu karya tulis ilmiah itu akan sorry, karya tulis itu akan bernilai ilmiah apabila mengikuti prosedur dan teknik penulisan yang mengacu pada tradisi akademik. Jadi kalau mau disebut tulisan ini bernilai ilmiah, ya harus ada prosedur yang diikuti, harus ada teknik penulisan yang dianut dan disepakati untuk diterapkan. Dan itu ada di dalam buku pedoman, tentu saja khusus Fakultas Syariah. Pedomannya ya ini, lembaran dokumennya ya ini. Karena ini yang disepakati sebagai sebuah pedoman untuk menerapkan kebijakan penulisan karya ilmiah. Yang dalam hal ini berupa apa? Berupa skripsi. Itu intinya pengertian karya tulis ilmiah. Adapun jenisnya itu banyak. Bisa berupa makalah, bisa berupa short paper, sama saja ya, makalah atau short paper. Kemudian ada book review atau book report. Kemudian ada resensi, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk yang 3 karya ilmiah di yang pertama, short paper makalah, book review, dan resensi, itu biasanya diberikan kepada mahasiswa ketika proses perkuliahan berlangsung. Jadi ada kelas aktif, semester berjalan, mahasiswa diberikan tugas membuat makalah atau short paper. Itu karya ilmiah juga. Sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi itu diwajibkan kepada mahasiswa atau peserta didik akademik atau peserta akademik pada saat akan menyelesaikan pendidikannya atau menyelesaikan program pendidikannya dan menjadi syarat mendapatkan gelar sarjana atau gelar kelulusannya. Ini baru kalau sudah mau menjelang akhir, ada skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat kelulusan seseorang menempuh program studi pendidikan tinggi. Nah, sekarang pengertiannya. Masalah makalah itu bisa dibaca sendiri. Nah, fokus saya bukan pada makalah, tapi pada yang 3 terakhir. Silakan dibaca sendiri saja. Makalah bagaimana? Sedangkan book review dan book report bedanya adalah pada sisi materinya atau kontennya. Kalau book review itu sekedar membuat laporan. Book report, Book report itu sekedar membuat laporan buku tanpa ada analisis dan tanpa ada kritik yang diberikan. Sedangkan book review itu berisi tulisan yang menilai kualitas dari sebuah buku. Apakah bukunya memiliki cacat, kekurangan, atau kelemahan secara metodologis, atau ada kelebihannya. Itu book review atau resensi. Itu bedanya saja di antara book review dan book report. Nah, sekarang kita langsung ke skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 atau sarjana S1. Jadi itu skripsi namanya. Dan isi dari skripsi itu tentu saja bersifat objektif, datanya objektif, baik bersifat lapangan maupun perpustakaan. Kemudian batas bahasa,
Bahasa halaman skripsi yang digunakan, yang ditulis itu berkisar antara 60 dan 75 kalau menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau menggunakan bahasa asing, Inggris atau Arab, jumlahnya antara 45 sampai 60, lebih sedikit. Itu skripsi. Kemudian tesis. Tesis itu karya ilmiah yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada program S2 atau sarjana S2. Jumlah halamannya itu antara 100 sampai 150. Lebih banyak daripada skripsi. Kalau yang pakai bahasa asing itu antara 70 sampai 100. Untuk skripsi, jumlah referensi atau jumlah daftar pustaka yang digunakan itu minimal 15 judul buku. Untuk skripsi ya. Sedangkan untuk tesis minimal 30. Itu tesis. Nah, kemudian disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada program strata 3 atau S3 atau program doktoral. Kalau S1 tadi program kesarjanaan S1, kemudian kalau S2 itu program magister, kalau disertasi itu program doktoral. Jumlah halaman itu minimal antara 200 sampai 300 halaman dengan jumlah referensi minimal 6 judul buku. 60 judul buku. Nah, sekarang bedanya mana? Selain sekedar itu kebutuhan S1, S2, S3 antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, perbedaannya terletak pada materi atau konsep yang digunakan. Kalau skripsi itu cenderung deskriptif dan boleh sedikit analitis, baik deskripsi tentang pengalaman empirik ataupun pengalaman teoritis. Tapi analisisnya tidak mendalam untuk skripsi. Sedangkan untuk tesis, dia mulai dikembangkan. Kalau tadi deskripsi tidak perlu terlalu dalam analisisnya, cukup bersifat deskriptif dan interpretatif. Sedangkan di tesis sudah mulai dikembangkan, diperluas. Bersifat analisis kritis, konsep uraiannya. Kemudian selain itu juga tulisannya harus berupa pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi sudah mulai dikembangkan, sudah mulai didalami. Misalnya pembahasan tentang konsep bimbingan perkawinan atau konsep bimbingan perkawinan di sebuah kantor KUA. Skripsi itu lebih pada menjelaskan bagaimana prosedur, bagaimana konsep yang digunakan oleh lembaga KUA dalam mengembangkan program BIN-WIN tadi. Diuraikan, dideskripsikan, ya bolehlah sedikit ada analisis mendalam. Sedangkan kalau dijadikan tesis, maka nanti konsep BIN-WIN di dalam sebuah lembaga KUA itu bukan sekedar diuraikan deskripsi kegiatannya, tapi lebih pada analisis bagaimana efektivitas dan pengembangannya bermakna atau tidak bagi para peserta yang mengikuti program itu. Bahkan kalau perlu tesis lebih jauh mencari tahu sampai menelusuri ke kehidupan para pasangan tadi dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah efektif win-win tadi atau sebaliknya. Nah, itu tesis. Yang ketiga adalah disertasi. Nah, disertasi ini bedanya dengan skripsi dan tesis itu sangat mendalam. Persoalan secara filosofis digali lebih dalam
dikembangkan sehingga menjadi sebuah keahlian. Ya memang juga empiris dan teoritis. Oh, iya sama-sama ada empirisnya, ada teoritis, ada teorinya. Tapi lebih pada konsep dasar dan lebih dilihat pada analisisnya yang lebih kritis dan sangat mendalam. Bahkan saking mendalamnya itu justru seperti disertasi ini seperti menemukan fenomena baru yang mungkin bisa bermanfaat untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Misalnya dari kasus tadi, menganalisis konsep bin-min atau pembimbingan perkawinan di sebuah KUH. Kalau skripsi mendeskripsikan bagaimana program itu berlangsung, tesis lebih jauh mendalami bagaimana efektivitasnya. Nah, kalau disertasi itu justru bisa sampai menemukan, oh ternyata di balik program ini ada sebuah fenomena tersendiri. Apa misalnya tingkat percekcokan itu berkurang. Dan itu bisa jadi disebabkan oleh adanya fenomena saling menyadari peran masing-masing antara suami dan istri. Lebih jauh dia, lebih luas, dikembangkan lebih jauh. Dicari akar persoalannya seperti apa. Karena di situ ada teori besar, teori kecil. Teori besarnya apa? Teori kecilnya apa? Nah itu dipakai di dalam penulisan disertasi. Lebih jauh. Nah itu bedanya antara skripsi, tesis, dan disertasi. Dan semuanya sebenarnya sama. Sama-sama apa? Tugas akademik yang berusaha menggali tema-tema tertentu dalam bidangnya masing-masing yang tujuannya untuk menemukan jawaban lebih komprehensif. Itu sama semua sebenarnya. Dan juga sama-sama menggunakan pendekatan empiris maupun teoritis. Empiris, misalnya penelusuran ke sebuah lokasi penelitian, itu empiris. Kemudian juga selain melihat fenomena yang ada di masyarakat, ya juga dilihat bagaimana pandangan konsep hukumnya. Karena kan kita hukum kan, maka harus dilihat dari sisi konsep hukumnya. Nah, semuanya sama, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, itulah pembahasan kita mengenai pengertian karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya. Singkat memang, tapi semoga bisa kalian pahami dengan baik apa perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, bisa kalian layangkan pertanyaannya dengan cara kalian tulis komentar atau kalian tulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube maupun di Google Classroom. Saya kira itu untuk pertemuan kedua kali ini. Dan untuk pertemuan ketiga akan saya buatkan videonya esok hari dan juga akan tayang sesegera mungkin pada esok hari, hari Senin. Dan untuk hari Selasa akan kembali normal seperti biasa untuk pertemuan keempat. Dan ada tugas nggak, Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada tugas ya. Oke, baik. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kendala hambatan pada saat proses perkuliahan pertemuan kedua kemarin tanggal 25. Itu semua di luar kendali saya. Karena laptop tiba-tiba hang, tiba-tiba tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga saya harus mereparasi, menservis. Dan ternyata waktu panjang, waktu dibutuhkan cukup lama, dan baru selesai kurang lebih 2 hari yang lalu. Semoga kesalahan ini bisa dimaklumi adanya oleh kalian dan kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik dan lancar. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.